Halo semuanya, welcome back di podcast Rich Talk. Ruang untuk berbagi cerita, pengalaman, dan juga insight seputar dunia hospitality dan kerja di kapal pesiar. Untuk saat ini, topik yang akan kita bicarakan yaitu profile tentang Kak Taufik Ginanjar. Halo. Nah, untuk sekarang juga Kak Taufiknya sudah ada ya. Halo Kak, apa kabar nih? Baik, Kak Ayu. Gimana sehat? Alhamdulillah sehat juga. Oke. Nah, aku mau tanya nih Kak. Sebenarnya Kak Taufik Ginanjar Sopyan ini sebelum dikenal itu seperti sekarang itu dulunya bagaimana? Sebelum dikenal ya, Iya. kalau saya sebenarnya belum terkenal sih. Ya dulu itu saya seorang Taufik ya, Taufik apa adanya, seorang karyawan, ya karyawan terus saya menjadi karyawan lagi dan sekarang alhamdulillah sudah jadi pengusaha kali ya, pengusaha kecil ya. Dulunya karyawan di mana kalau boleh tahu Kak? Saya pernah di hotel, mungkin nggak perlu saya sebut hotelnya Iya. karena takut copyright. Betul. Jadi saat dulu saya bekerja di salah satu hotel, jadi Bandung dan di Jakarta dan kalau kapal pesiar kapal ya. Terus saya pernah kerja di kapal pesiar selama ya kurang lebih 6 tahun ya. 6 tahun dan saya kebetulan pada saat waktu itu saya pensiun di umur 30 ya, 28 umur. 30 saya pensiun dan sekarang ya saya membuka ya usaha kecil-kecilan. Ya sekolah ini. Itu awalnya kerja di kapal pesiar di usia berapa Kak? Dulu saya kerja di kapal pesiar di usia mungkin tergolong masih muda ya, di usia 25 tahun. Ya masih muda. Iya. 25 tahun dia. Berarti saat itu belum menikah juga ya? Belum nikah, belum kepikiran nikah sih sebenarnya. Makanya saya cari uang kapal pesiar gitu. Oke. Nah, terus untuk yang selanjutnya, bagaimana latar belakang keluarga dan pendidikan yang membentuk karakter kakak sendiri? Mungkin bisa dibilang saya dari keluarga bahagia, mungkin ya bisa dibilang. Dan saya dari untuk pendidikan sih saya tepatnya ya pendidikan perhotelan. Mungkin karena dulu ayah saya itu memang seorang hotelier, jadi mungkin tidak jauh buah tidak jauh dari pohonnya ya. Betul. Yang tadinya saya memang tidak tertarik dengan perhotelan, tapi saya tiba-tiba tertarik melihat ayah saya ya. Karena ayah saya dulu kerja di hotel juga, di kapal pesiar juga. Jadi otomatis saya mengikuti ayah saya, dijaga ayah saya gitu. Tapi memang sebelumnya sih saya tidak ada kepikiran kerja di luar negeri, di hotel nggak ada kepikiran. Awalnya mau kemana? Mungkin ini sedikit cerita ya. Dulu saya sebenarnya tertarik di bidang yang pertama dulu itu saya tertarik di bidang musik, Mbak. Kak ya. Saya tertarik di bidang musik, terus dan juga saya lebih tertarik di bidang informatika, komputer. Karena cita-cita saya dulu jadi IT, Mbak. Nggak jadi pengusaha, nggak jadi pelaut gitu. Mungkin sedikit cerita ya dulu ya. Dulu waktu SMA itu saya pengen coba jalur prestasi ke BINUS dulu. Dulu saya mimpi ya kuliah di BINUS karena saya ingin ya menjadi IT dulu ya. Karena tahu dulu BINUS itu kan IT-nya bagus. Dan ya sudah orang tua saya yang mengiyakan gitu. Dan berhubung saya bukan dari keluarga yang berada tapi cukup. Bukan dari keluarga yang berada. Akhirnya saya mendapatkan jalur prestasi dulu waktu saya SMA. Jalur prestasi akhirnya saya daftar ke BINUS, ternyata BINUS itu mahal, Mbak. Akhirnya ya cancel. Oh, jadi enggak. Mimpi saya ya hilang. Mimpi saya ya sudahlah, tadinya mau ke BINUS nggak jadi. Akhirnya pada saat waktu itu orang tua saya, ibu saya menyarankan, ya udah kenapa kamu nggak ikut ayah kamu aja? Kamu nggak mengikuti jejak ayah kamu aja untuk menjadi seorang kru kapal pesiar. Dan awalnya saya nggak mau karena bukan mimpi saya. Tapi seiring waktu itu mendewasakan hidup saya ya sudahlah, karena kan memang saya butuh nanti keluarga saya bukan dari keluarga yang sangat berada, nanti juga saya akan di tulang punggung karena saya anak pertama. Anak pertama ya sudah, akhirnya saya nurut aja. Karena doa orang tua itu sangat mustajab. Apa yang didoakan orang tua itu pasti akan diijabah gitu. Akhirnya saya nurut, saya ceritanya menjadi orang soleh gitu. Saya nurut, ya ikut nurut aja sama orang tua. Ya.
Dulu saya mencoba ya istilahnya gambling ya, karena dulu saya ingin coba di NHI karena ayah saya bilang coba daftar ke NHI. Dulu NHI namanya STP, sekarang di Politeknik Pariwisata Bandung. Ya dengan bahasa Inggris yang terbatas, akhirnya saya mencoba untuk tes di NHI. Nah, alhamdulillah lulus tuh. Iya. Ya sudahlah. Mungkin pada saat waktu itu terpaksa sekolah di NHI. Ya sudahlah. Akhirnya saya diberi waktu, saya lulus akhirnya dan ya sudah saya kerja di hotel akhirnya. Mimpi apa saya bisa kerja di hotel? Karena memang sih awalnya saya nggak kepikiran bisa di hotel karena memang bukan passion saya. Betul. Passion saya itu dulu musik atau IT. Akhirnya saya kerja di hotel selama 2 tahun di salah satu hotel Bandung, pindah ke hotel Jakarta, dan akhirnya saya coba ingin mengikuti jaya saya di umur 24, itu saya coba ke kapal pesiar. Itu namanya dulu Holland American Line. Holland American Line itu termasuk kapal pesiar favorit lah, karena di sana banyak orang Indonesianya. Iya. Karena dan juga ayah saya kebetulan alumni dari Holland American Line juga gitu. Alhamdulillah. Tapi saya masuk ke situ tanpa ambil ayah saya. Coba dengan jalur biasa, akhirnya alhamdulillah lulus. Dan pada saat waktu itu saya bekerja kira-kira sekitar ya di sana 9 bulan, pulang ke Indonesia cuti 3 bulan ya sampai 5 tahun, 6 tahun saya bekerja di sana. Gitu, Mbak. Oke, terus alasan kenapa milih dunia perhotelan sebagai jalan hidup itu apa? Sebenarnya berawal dari keterpaksaan. Jadi akhirnya suka berarti ya? Akhirnya suka karena kenapa ya? Karena saya lebih suka ketemu sama orang-orang sebenarnya. Saya lebih suka bersosialisasi. Jadi ya mungkin itu yang mempengaruhi saya ingin kerja di dunia perhotelan. Karena kan dunia perhotelan itu membuat orang senang ya. Iya, betul. Membuat orang senang, membuat orang bahagia. Jadi mungkin ya siapa tahu jadi pahala buat saya gitu. Iya. Nah, terus yang selanjutnya tantangan terbesar saat pertama kali kerja di hotel itu apa tantangannya? Tantangan terbesarnya mungkin lebih kepada saya harus membuat orang puas. Saya harus membuat orang senang. Karena kan saya adalah orang hospitality, otomatis ya saya harus membuat orang senang, Betul. membuat orang senang. Karena hospitality itu kan ramah tamah. Jadi apapun kondisi saya pada saat waktu itu kerja di hotel, mau saya lagi bete, mau saya lagi mau masalah di luar, mau saya punya masalah pribadi, di depan customer itu saya harus tetap profesional, harus senyum, harus istilahnya harus ikhlas ya. Jadi bagaimana caranya, tantangan saya adalah ketika saya punya masalah pribadi, tapi di depan publik, di depan customer, jangan sampai kelihatan masalahnya. Betul. Itulah profesionalisme gitu. Jadi menjadi seorang hotelier itu memang nggak gampang ya, karena harus tetap profesional. Biasanya orang melihat kita itu ya sebagai hospitalized gitu. Nah, terus pernah minder gak sih Kak atau tidak percaya diri di awal karir Kakak? Pernah dong. Mungkin dengan keterbatasan bahasa Inggris ya. Karena memang saya jujur pada waktu itu bahasa Inggris saya masih terbatas ya. Karena kalau kerja di hotel itu kan pasti akan bertemu dengan orang asing. Betul. Pada saat kita melayani orang-orang asing tersebut, otomatis saya berbicara kurang pede. Tapi saya bisa bahasa Inggris bisa gitu. Tapi pada saat kita berbicara dengan native, itu udah sedikit nggak pede sebenarnya. Itu tantangannya sih itu. Dan tantangannya mungkin jam kerja mau mana straight gitu ya. Karena kalau kapal pesiar, kalau di hotel itu kan mau di hotel kapal pesiar otomatis capeknya itu capek tenaga iya, capek pikiran iya. Jadi, 2, tenaga iya, capek pikiran dan tanggung jawab juga. Terus Gitu. untuk jam kerjanya di hotel itu berapa jam sehari? Rata-rata kalau kita berbicara tentang jam, biasa kalau orang jam kerja itu kan 8 jam ya. Betul. Hotel pun sama 8 jam. Tapi kan ada overtime gitu kan. Tapi hotel itu lebih fleksibel sih sebenarnya, terutama kapal pesiar. Kapal pesiar itu jam kerja lebih panjang daripada hotel darat. Bisa sampai 10-12 jam maksimal. Tapi ya enaknya itu karena gaji dolar. Iya. Itu sama istilahnya seimbang dengan capeknya
seimbang dengan penghasilannya. Jadi ya kalau di kapal pesiar ya otomatis kita dari mental, tenaga ya harus siap karena lebih capek kalau kapal pesiar Mbak. Betul. Gitu. Boleh di-spill gak nih untuk gajinya di awal? Di hotel, Gaji di awal kapal kapal pesiar ya? Iya. Kalau hotel nggak usah lah ya, kalau Nggak hotel usah. gaji ya UMR. Kapal pesiar itu pada saat waktu saya pertama kali masuk itu saya mendapatkan gaji sekitar $900. $900. Itu bersih. Di tahun berapa berarti? Tahun 2010. 2010. Ya pada saat waktu itu dolar masih 8.000 ya, 8.700, tapi inflasi kan masih murah dulu. Bensin aja masih harga berapa dulu? Bensin masih harga 3.500 dulu. Nah akhirnya saya naik dan gaji terakhir saya itu sekitar 2.500 tahun. Lumayan sih ya, Iya, lumayan banget. 2.500. Dan itu benar-benar tidak ada potongan, bersih, tidak ada living cost, makan udah sediakan, ya tempat tinggal disediakan. Cuma ya modal badan aja. Betul. Gitu. Badan sama jasa berarti ya? Badan apa jasa? Iya, badan sama knowledge lah ya, istilah pengalaman juga sih. Jadi ya gitulah, enak lah, bisa tuh enak sih sebenarnya. Ya. Terus yang selanjutnya, sosok mentornya atau atasan yang paling berpengaruh dalam hidup Anda itu siapa? Oke, sebelum saya ini mendirikan sekolah ini, saya punya mentor. Mentor saya itu namanya Pak Theo, Pak Theo George Gill. Pertama, Pak Theo George itu adalah alumni NH juga sebagai senior saya. Jadi sebelum saya itu mendirikan sekolah ini, saya memiliki mentor yaitu Pak Theo. Pak Theo memberikan bimbingan ya. Jadi saya sangat-sangat belajar dari beliau. Saya belajar banyak dari beliau. Mungkin kalau tidak ada beliau saya nggak akan sampai sekarang ini. Jadi Pak Theo itu membimbing saya dari mulai membangun sekolah dari nol sampai sekarang. Jadi itu menjadi inspirasi saya. Terus pelajaran paling berharga yang Anda dapat di dunia hotel itu apa, Kak? Pelajaran adalah sikap profesionalisme. Jadi saya harus menghargai waktu, ya. Menghargai waktu dan menghargai apa yang sudah dapat dari pendidikan yang sudah saya dapat waktu dulu. Ya. Jadi sebenarnya waktu itu menurut saya sangat berharga karena hidup cuma sekali dan hidup cuma sebentar. Betul. Ya. Dan saya harus bersyukur dan harus benar-benar memanfaatkan waktu sesingkat mungkin. Ya gini, apapun pekerjaannya harus kita syukuri Mbak. Iya. Mau kerja sebagai ini, sebagai pelayan, apapun itu harus kita syukuri. Karena kalau tidak kita syukuri nggak akan berkah. Betul sekali. Setuju nggak? Setuju. Setuju dong. Iya. Terus proses kakak sampai naik level di industri hospitality itu bagaimana? Ya proses untuk naik level sih sebenarnya kita lebih konsisten ya. Jadi kita konsisten dan kita harus memegang komitmen, ya, bersikap profesional dan konsisten dalam hidup, ya, dan fokus, itu dia. Jadi saya fokus apa yang sudah saya dapat, saya fokus di karir saya. Kalau tidak fokus, ya nggak akan sampai sekarang. Betul, Gitu. nggak akan berhasil ya. Betul, iya. Pernah mengalami kegagalan nggak atau kesalahan fatal saat kakak bekerja? Oh sering. Apa aja tuh, Kak? Ya ketika saya menginginkan promosi, saya gagal. Ketika saya menginginkan sesuatu achievement, saya gagal. Tidak hanya di pekerjaan, tapi di hal bisnis pun sering jatuh bangun, sering. Jadi dulu itu kan sebelum merambah ke pendidikan, saya sering coba-coba ini ya, coba-coba bisnis yang lain gitu. Karena kan memang sebelum saya ke kapal itu saya ingin coba punya bisnis gitu kan. Karena jujur, kenapa saya di kapal sebentar 6 tahun? Karena memang cita-cita saya bukan menjadi karyawan, tapi ingin memiliki usaha sendiri, ingin menjadi bisnismen, ingin menjadi owner gitu. Jadi untuk kegagalan yang sering saya alami, karena pasti yang namanya pebisnis atau pengusaha pasti akan mengalami kegagalan. Nggak mungkin enggak. Iya, nggak mungkin lurus terus ya, Nggak Kak? mungkin lurus, nggak mungkin 100% berhasil. Iya, Nggak mungkin. pasti ada kegagalannya mau di tengah-tengah ataupun di awal gitu ya. So pasti.
Tapi alhamdulillah kalau misalkan hasilnya bagus sampai sekarang ya Kak ya. Itulah yang namanya harus fokus dan konsisten. Iya. Insya Allah kalau kita fokus gagal sekali 2 kali itu hal biasa. Tapi kan kita ada istilahnya setiap fase itu pasti ada jalan keluar, gitu ya. Dan pasti ada solusi. Iya. Kalau nggak fokus kadang-kadang gitu. Jadi kelemahan orang Indonesia itu, maaf ya, kalau kita melihat orang-orang Chinese, ketika dia gagal, dia tidak langsung mencoba untuk menyalahkan dirinya sendiri, ya. Iya. Tapi dia mengoreksi, bukan menyalahkan tapi mengoreksi apa yang harus dikoreksi, Perbaiki, ya. perbaiki. Nah itulah jadi saya lebih memegang teguh prinsip orang-orang Chinese dalam berbisnis, gitu Mbak. Oke, terus ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana cara Kakak membangun networking di industri ini? Nah, untuk bangun networking itu saya harus bergaul lebih luas, Mbak. Jadi saya membangun link, ya, lebih kepada saya itu istilahnya mencari inilah kenalan-kenalan, ya. Bergaul lebih luas, istilahnya membangun networking dengan sesama pengusaha. Iya. Jadi jangan segan-segan untuk bergaul, ya. Dengan siapapun bergaul itu kita boleh, tapi kita memilih circle yang positif. Betul. Kalau kita ingin memiliki caranya yang positif, ya, ingin memiliki karir yang lebih positif, berarti kita harus bergaul dengan orang yang memiliki karir bagus. Betul. Kalau kita ingin kaya, berarti kita harus bergaul dengan orang kaya. Iya. Kalau kita ingin menjadi orang baik, ya kita harus bergaul dengan orang baik gitu. Iya. Kalau kita ingin soleh, kita harus bergaul dengan orang soleh. Jadi istilahnya tingkatkanlah, istilahnya perluaskanlah pergaulan gitu. Jadi bangun networking dengan kita bertemu dengan orang-orang gitu ya. Jadi jangan menjadi katak dalam tempurung, karena dunia ini luas gitu. Emang kalau boleh tahu, kalau misalkan di kapal pesiar itu pensiun dari sampai usia berapa Kak? Nah, ini yang menarik sebenarnya kapal pesiar itu. Kalau kapal pesiar itu nggak ada usia pensiun, nggak ada batas kapan kita harus pensiun. Pensiun dini pun boleh, bahkan sampai umur 60 tahun juga ada, Mbak. Yang penting masih tenaganya kuat berarti ya? Tenaga masih kuat, yang penting masih bisa bekerja. Iya. Yang penting masih bisa berdiri gitu ya. Kadang saya sering menemukan kolega-kolega saya di sana yang usia masih muda sampai usia di umur 60 tahun, di mana usia itu sudah stop produktif gitu. Iya. Jadi sebenarnya usia pensiun itu gimana kita? Ada yang sampai usia 65 tahun itu baru pensiun ada. Wow. Iya. Jadi itulah enaknya kerja di luar negeri gitu. Jadi nggak ada usia pensiun harus 50 tahun gitu, 55 enggak. Berarti memang nggak terbatas ya Nggak Kak? terbatas, enaknya itu. Oke, terus mengapa Kakak tertarik bekerja di kapal pesiar Kak? Kan awalnya terpaksa ya? Nggak terpaksa. Ya, terus kenapa bisa jadi tertarik nih? Karena saya butuh uang. Butuh uang. Iya sih betul. Yang pertama butuh Memang uang gitu ya, karena ya gimana lagi, kita mau cari uang kerja pada waktu itu di Indonesia sulit ya. Iya betul. Sampai sekarang pun sulit. Jadi mungkin zaman sekarang itu ada istilah tagar kabur aja dulu ya. Kalau zaman dulu memang nggak ada. Tapi sebagai alternatif agar kita bisa mendapatkan gaji yang besar, ya otomatis harus mendapatkan gaji dengan mata uang asing. Ya berarti harus ke luar negeri gitu. Itu yang sebenarnya memotivasi saya. Ya, jadi dan kedua adalah mungkin kalau kapal pesiar kita bisa keliling dunia ya. Iya. Bisa jalan-jalan. Mumpung saya masih hidup, ya tidak salahnya untuk berjalan-jalan ke luar negeri. Mumpung saya masih muda, saya ingin melihat dunia, saya ingin ke Alaska, ingin ke Amerika, ingin kemana pun itu. Jadi kalau kapal pesiar itu enaknya jalan-jalan, dia sambil jalan-jalan gitu ya. Jadi di sini adik-adik jangan takut lah ya. Karena kapal pesiar capek, iya di mana sih kerja nggak capek kan? Gitu. Kalau dulu udah pernah kemana aja Kak? Ke negara mana aja waktu bekerja? Negara banyak Pak, tapi yang belum saya kunjungi itu adalah Antartika. Oh, belum pernah berarti ya? Belum pernah. Belum Tapi alhamdulillah kesampaian. sih udah pernah ke North Cape ya, negara yang paling utara itu. Udah pernah ke sana. Intinya sih saya udah kemana aja sih. benua Amerika, benua Afrika sudah, Eropa sudah. Gitu.
Seru gak sih Kak di negara orang gitu? Seru banget lah, Bang. Terus perasaan Kakak pertama kali menginjakan kaki di kapal gimana Kak? Pertama kali nervous, ya Nervous. karena di sana kita pasti akan menghadapi orang-orang asing Betul, dari berbagai negara juga dari ya beberapa Kak? negara. Itu kita akan berhadapan dengan bule gitu ya. Karena kan sebelumnya nggak pernah mendapatkan lingkungan orang asing, nggak pernah gitu. Tapi pada saat saya pertama kali berdiri di kapal pesiar, otomatis wah ini orang asing semua, bule-bule semua. Otomatis saya pun berbicara komunikasi harus dengan bahasa asing. Betul. Dari situ adalah challenge-nya. Ya, meskipun sudah bisa berbicara asing, tapi pada saat kita itu punya masalah atau berbicara dengan atasan, itu pasti akan ya nervous saya. Ya itu istilahnya ya itulah bukan problem ya, challenge-nya atau perasaan pertama kapal pesiar itu ya melihat lingkungan orang asing semua gitu. Betul. Terus untuk ritme kerja di kapal sama di perhotelan itu bagaimana? Sebenarnya hampir sama, cuma berbicara tentang waktu aja. Kalau hotel itu kan kerja straight ya, Iya. 8 jam sudah. Yang speed juga ada. Tapi kalau kapal pesiar ya rata-rata 80% itu speed. Ya. Kerja pagi, istirahat, sambung malam. Atau kerja malam straight gitu. Ritmenya ya gitu aja, cuma di kapal itu memang gak ada istirahat. Ya, tapi waktu istirahatnya panjang. Maaf, di kapal itu gak ada libur ya. Kapal itu gak ada waktu libur, tapi istirahatnya panjang. Jadi dalam 1 bulan itu tidak ada libur sama sekali Kak? Dibilang tidak ada libur ya, tapi kadang-kadang ada reward, free lunch, free breakfast gitu kayak, dan istirahatnya lama. Jadi Berapa? kira-kira istirahatnya itu bisa sampai 7 sampai 6 jam istirahatnya. Wow. Jadi disitulah kesempatan para kru-kru itu untuk jalan-jalan ke luar negeri. Terus momen yang paling membanggakan selama Kakak bekerja di kapal pesiar apa Kak? Yang membanggakan ya ketika saya bisa ngasih uang kepada orang tua. Itu yang paling penting ya Kak? Gitu. Dan bisa keliling dunia kali ya. Gitu. Iya. Dan yang paling membanggakan itu ya saya bisa membahagiakan orang tua, itu aja. Kakak pernah ingin menyerah gak sih waktu waktu kerja di kapal pesiar itu? Ingin pulang sering karena faktor kerja berat, terus faktor homesick ya. Sebenarnya nggak cuma kapal pesiar, ketika di hotel pun ingin menyerah ada. Ketika saya mendapatkan problem dengan atasan, dengan sesama kolega, masalah internal, itu sempat ya ingin resign lah dari dunia perhotelan. Tapi kan ya itulah, itu memang suatu challenge yang dihadapi karena memang tidak semua hidup itu akan mulus. Pasti ada masalah di kerja apapun itu. Mau kerja apapun itu, mau di bank, mau di sebagai polisi, mau sebagai pejabat, di manapun itu pasti ada masalah, nggak mungkin enggak. Terus apa yang membuat Kakak bertahan? Membuat saya bertahan itu adalah karena saya punya mimpi. Gitu. Saya punya mimpi, jadi mimpi itu yang membuat saya bertahan. Dan kedua adalah orang tua. Iya, pasti orang tua ya Kak. Betul. Karena ingin membahagiakan juga, terutama Ya. anak pertama ya Kak ya. Betul. Terus kapan mulai terpikir untuk berhenti menjadi karyawan Kak? Sebenarnya itu kira-kira sebelum saya ke kapal pesiar pun saya ingin memiliki planning untuk pensiun dini. Nah, adik-adik ya, kapal pesiar itu bukan untuk karir kalau bagi saya. Hanya kapal pesiar itu sebagai istilahnya untuk mencari uang atau mencari modal. Jadi sebelum saya ke kapal pesiar itu saya harus punya target di umur 30 saya harus udah pensiun dini. Karena kalau kita nggak punya planning, ya kita tidak akan punya masa depan. Masa depan itu istilahnya masa depan itu tergantung dari planning kita sendiri. Kalau kita ingin punya masa depan yang bagus, berarti kita harus planning dari sekarang. Harus punya planning yang positif. Kalau teman-teman nggak punya planning, ya nggak akan punya masa depan. Karena bingung nantinya kan, mau jadi apa, gitu. Terus Kakak kan sekarang mendirikan sekolah ya. Itu alasannya apa sih Kak mendirikan sekolah hospitality? Untuk mendirikan sekolah itu sebenarnya simpel. Saya ingin punya pahala kemaslahatan sebenarnya. Ya. Maksudnya gini,
Kalau kita mendidik orang, otomatis orang itu akan mendapatkan ini ilmu ya. Dan ilmu Iya. itu dipakai untuk menjalankan kehidupannya, untuk Betul. mencari rezeki, untuk rumah tangga, untuk dirinya sendiri. Nah, apabila kalau kita memiliki usaha untuk kemaslahatan umat, ya, dengan cara yang memberikan pendidikan sampai orang itu bisa sampai mencari uang sendiri, mencari nafkah sendiri, mencari rezeki sendiri, itu bangga, bagi saya bangga, karena itu pahala yang besar loh Mbak. Betul. Jadi intinya untuk kemaslahatan sih, istilahnya semua orang bisa seperti saya. Itu di awal tahun berapa kakak mendirikan sekolah itu? Tahun 2015, tapi kita berdiri 2016. Sekitar berapa tahun yang lalu ya? 8 ya? 8 tahun yang lalu lah ya. Iya. Hmm. Berarti udah lama banget ya kak. Udah lama, alhamdulillah udah. Ya, terus kenapa kakak memilih Sukabumi sebagai lokasi awalnya? Karena Sukabumi tempat lahir saya. Oke. Awal di mana saya hidup, gitu. Jadi saya ingin semua rakyat Sukabumi itu mendapatkan pekerjaan yang layak. Betul. Makanya saya membuka pendidikan ini untuk orang Sukabumi. Sebenarnya bukan orang Sukabumi aja sih, Pak. Untuk orang luar kota pun bisa gitu. Tapi saya ingin memajukan ya tempat kelahiran saya. Gitu. Sekaligus mengurangi pengangguran juga ya kak. Tuh, Karena nah, memang mengurangi pengangguran. iya. Termasuk maslahatan juga, Mbak. Betul. Gitu. Nah, mungkin dicukupkan dulu ya kakak untuk Oke. podcast hari ininya. Terima kasih sudah datang dan sudah ngasih inspirasi Sama-sama, buat anak-anak muda sama-sama. di Indonesia ini. Oh ya, mungkin ada ini ya, ada sedikit buat ini ya, advice ya buat anak muda ya. Oke. Pokoknya pergunakan waktu muda teman-teman sebaik mungkin ya, karena untuk masa depan itu tentukan oleh diri sendiri ya. Jadi planningkan dari sekarang ya, rencanakan dari sekarang, karena kalau kita tidak punya rencana ya, kita tidak akan punya masa depan. Masa depan tergantung dari rencana teman-teman. Gitu dia. Nah, gitu guys. Jadi untuk hari ini podcastnya dicukupkan dulu ya. Terima kasih banyak Kak Taufik. Sama-sama, Semoga Kak Ayu. benar-benar memotivasi anak-anak muda yang ingin nantinya bekerja di kapal pesiar maupun di perhotelan luar negeri. Ya. Saya Ayu Asti sebagai host, pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di episode podcast berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.